Pengungkapan kasus dugaan intimidasi terhadap Dr. Ica tengah bergulir di kepolisian. Selain 3 oknum anggota DPRD Timur Tengah Utara, keluarga mendiang Dr. Ica pakai Noni juga melaporkan seorang ASN di Dinas Peternakan Kabupaten Timur Tengah Utara sebagai terduga pelaku intimidasi yang menyebabkan Dr. Ica mengalami depresi berat hingga nekat mengakhiri hidupnya. Pada Jumat siang, 3 Juli 2026 lalu, pihak keluarga dan kuasa hukum Dr. Ica mendatangi Mapolda Nusa Tenggara Timur sambil membawa foto mendiang Dr. Ica guna melaporkan adanya dugaan tindak pidana ke polisi. Kedatangan kerabat terdekat Dr. Ica ini untuk memperjuangkan keadilan dan meminta pengusutan tuntas kasus kematian Dr. Ica pakai Noni yang diduga mengakhiri hidupnya usai diintimidasi oleh 3 oknum anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara dan seorang oknum ASN Pemprov Nusa Tenggara Timur yang berprofesi sebagai dokter hewan. Kedua orang tua dan 2 adik mendiang Dr. Ica bersama kuasa hukumnya membuat laporan polisi di ruang SPKT Mapolda NTT. Menurut kuasa hukum keluarga Dr. Ica, pihaknya melaporkan 3 oknum anggota DPRD Timur Tengah Utara berinisial FL, TLS, dan inisial NT, serta seorang oknum ASN yang diduga ikut melakukan intimidasi saat Dr. Ica bertugas jaga di ruang IGD Rumah Sakit Leona Keva Menanu pada 13 Juni 2026 lalu. Selain melapor ke Polda NTT, pihak keluarga dan kuasa hukumnya juga melaporkan kasus dugaan intimidasi yang menyebabkan Dr. Ica depresi berat ke Komnas HAM serta Komnas Perempuan. Dan satunya pejabat publik adalah dokter hewan, ASN pada Dinas Peternakan Kabupaten Timur Tengah Utara, dengan peran dan inisialnya itu ada MMC ya. Nah, kemudian dokter hewan ya. Peran dia seperti apa? Dia ikut memaksakan kehendak di situ dengan mengatakan bahwa saya saja bisa pergi ambil serum di puskesmas, ada keluarga yang sakit dan bisa disuntikan di situ. Nah, ini membuat dokter semakin tersiksa juga karena sudah serangkaian kata-kata verbal intimidasi yang disampaikan oleh 3 orang sebelumnya. Setelah adanya laporan polisi, 2 oknum anggota DPRD Timur Tengah Utara yang juga terduga pelaku intimidasi Dr. Ica pakai Noni berinisial TLS dari Partai Golkar dan NT dari PKB menemui kuasa hukumnya guna menyiapkan proses hukum selanjutnya. Ketua tim kuasa hukum kedua terduga pelaku, Bilda Tonak, menyatakan jika kliennya siap mengikuti seluruh proses hukum dan menegaskan pihaknya mempunyai fakta dan bukti jika kematian Dr. Ica diduga ada penyebab lain dan bukan karena ada tindak intimidasi semata. Demikian, makanya kami mendorong kasus dibuka seluas-luasnya sehingga berhenti dan berpolemik liar di publik ya saya. Usai menerima laporan dari pihak keluarga Dr. Ica, Polda Nusa Tenggara Timur memastikan pihaknya akan segera menindaklanjuti dan menyelidiki laporan dugaan tindakan pidana intimidasi yang diajukan oleh keluarga Dr. Ica. Polisi akan menerapkan pasal 530 KUHP baru tentang tindak pidana penyiksaan oleh pejabat publik dengan ancaman 7 tahun penjara jika keempat terduga pelaku terbukti melakukan tindak intimidasi kepada Dr. Ica. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ferdinandus Rabu, Metro TV.